Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yoga Tama Prabantara. Di video kali ini kita akan mempelajari materi baru yaitu sheet metal. Sheet metal atau lembaran besi di mana kita mendesain suatu produk yang nanti produk ini terbuat dari lembaran besi. Lembaran besi ini akan dilipat dan dipotong sedemikian rupa agar membentuk suatu produk. Nah, pada modul kali ini kita akan membuat parts ini ya, seperti ini. Dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan, total ada 6. Nanti kita bandingkan jawaban yang kita dapat dengan yang sudah ada di sini ya. Nah, untuk pertanyaan pertama ya, kita diminta untuk membuat part ini sesuai dengan ketentuannya. Dan di sini ada ketentuannya juga ya. Unit sistem MGS, Lisma Proses 2, part origin arbitrary ini artinya dalam bidang XYZ, titik origin ini akan titiknya itu 0,0,0, intinya pas di tengah-tengah. Tuh, part material 1060 alloy, densitasnya atau ya densitasnya adalah 27 0,0027. Sheet metal thickness 1,2, inner band radius 1 mili, dan kita akan trim side bands ya. Ini ada untuk equationnya ya. Nanti yang diminta adalah masanya. Masa dari part yang udah kita bikin ini sesuai dengan yang di sini. Sekarang langsung aja kita bikin partnya. Sini sudah ada SolidWorks, kita akan klik New. Kita akan buka di part ya teman-teman. Klik OK. Nah, seperti yang dapat kalian lihat sebelah sini ada pilihan sheet metal. Mungkin di SolidWorks kalian sudah muncul. Bagi yang belum muncul, bisa kalian klik kanan di bagian sketch. Klik kanan lalu klik toolbar. Bukan, tabs. Tabs, nah di sini ada beberapa pilihan. Yang sheet metal kalian klik sampai muncul checklist. Baru ntar muncul di sebelah sini ya, di tabsnya. Nah, sekarang langsung aja kita sesuaikan ketentuannya. MMGS materialnya adalah 60 alloy. Langsung aja kita equation. Oke, kita akan mulai dari front plane. Nah, di sini part origin arbitrary berarti 00. Kita akan mulai dari kotak terlebih dahulu ya. A dan B, A kali B ukurannya. Akan gunakan center point rectangle. Sudah jadi. Nah, ini langsung kita ke sheet metal, lalu base flange tab ya. Kita klik. Nah, untuk sheet metal parameter 1,2 ketebalannya ya. Sheet metal thickness 1,2 ya. Langsung aja berarti udah cukup sesuai. Terkait faktor itu masih nanti, jadi biarkan saja sesuai apa yang ada di SolidWorks kalian ya. Kita langsung klik checklist. Oke, jadi sudah ada bentuknya. Nah, lalu ada namanya yang bagian pinggirnya sini, dua kanan sini, dia itu tingginya sebesar C ya. Kita menggunakan edge flange. Oke, langsung kita pilih aja bagian edge yang mau kita flange. Yuk, tarik aja. Set. Sebelah sini juga sama. Tarik aja. Set. Nah, untuk radiusnya atau untuk tingginya itu adalah C, yaitu 50 ya. Nah, ini kalau sudah trim side bands, jangan lupa kita klik checklist. Oke, nah ini sudah ada ya bentuknya. Sekarang
dibentuk yang sebelah ini ya, pinggirnya sini. Oke, itu nanti tingginya adalah D ya. D 15 mili. Mulai ke SolidWorks, edge flange lagi. Di sini ya tariklah segitu. Sebelah sini juga tarik segitu. Ini kalau misalnya terbalik ya udah tarik panahnya aja. Ini ke atas. Oke, sebelah sini juga sama ya teman-teman. Ke atas. Oh, oke. Untuk ini adalah D 15 mili. Trim offside bends udah. Untuk the angle gak usah lah ya, biarkan aja. Nah, ini tuh radiusnya. Oh, jangan diubah. Oh, ini adalah untuk jarak sebelah sini ya. Nah, itu jaraknya itu dia 0,5 ya, 0,5. Ini kita buat jadi 0,5. Nah, udah. Lalu kita checklistkan aja. Oke, bentuk kasarnya udah jadi seperti ini ya, teman-teman. Ini jaraknya 0,5. Sisanya udah sesuai. Sekarang tinggal bikin lubang sebelah sini, lalu 3 lubang ini ya. Yang ini nembus sampai ke ujung sebelah. Langsung kita bikin yang ini dulu. Mudah saja kita klik ini, lalu pilihan sketch, langsung di sketch. Oke, fully define, udah jadi. Tinggal kita extrude cut ya. Extrude cut, pilih aja langsung ini true all aja lah. Terus, oke, bolong udah sesuai. Sekarang yang lubang di pinggirnya sini ya. Ini tuh dia miring ya. Coba ini aku ini oke. Ini edit feature 90 degree. Oke. Kayaknya tadi 88 deh. Ini edit feature. Nah, ya angle-nya 88 ya. Harusnya 90 ya, teman-teman. Kita mau ini tegak lurus. Checklist. Tentu saja miring kelihatannya. Oke. Ya, sudah tegak lurus. Jangan lupa ya itu 90 derajat ya. Karena di gambar dia tegak lurus. Ini untuk lubangnya ini jaraknya 59. Dari bawah 50 samping 9. Diameternya 4 semua ya, teman-teman. Checklist. Fully define. Langsung kita extrude cut through all checklist.
Oke, ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, bentuknya udah sesuai. Bentuknya udah sesuai. Yang pertanyaan pertama adalah overall mass of the part dalam gram. Jadi ini kita bisa measure dari markup, evaluate maksudnya. Mass properties di sini adalah 125,9 ya. 125,9 kita cek. Sini 125,6 beda 0,3. Berarti ini masih masuk karena toleransinya adalah 0,5 gram ya teman-teman. Jadi masih sesuai gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ketentuannya masih sama, partnya juga masih sama, cuma kita ubah nilai ini. Lalu kita hitung masanya kembali. Jadi kita ubah dulu 200, 110, 40, 18 ya. Oke, untuk question 2, partnya masih sama, hanya saja diubah untuk nilai equationnya, ABCD-nya, diubah dengan nilai seperti ini, dan dihitung masanya berapa. Nah, ini sudah diubah. Gampang saja dari equationnya tinggal kalian masukin angkanya. Automatically rebuild. Nah, oke. Jadi kalau sudah diubah nilainya, bentuknya nanti agak beda dikit, kurang lebih seperti ini. Tentunya masanya juga akan berubah karena dimensinya juga diubah ya. Saya kita klik mass properties yaitu 133,67. Kita cek 33,37. Bedanya 0,3, tetap masih masuk dalam batas toleransinya 0,5 ya teman-teman. Jadi masih sesuai. Lanjut untuk question 3, yaitu partnya masih sama, tapi di flatten ya, diratakan kofaktor 0,4 dan nilai ABCD-nya ini kita akan measure distance X-nya. Nah, jadi yang pertama kita akan apply K-faktornya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk flatten bisa dari sheet metal, lalu flatten ya. Kita klik flatten bagian sini, oke. Sip. Lalu untuk equationnya kita ubah. Oke, nah kita sudah ada dan dia minta kofaktornya kita ubah. Jadi bisa dari sheet metal ini kita edit feature untuk kofaktornya 0,40 checklist. Oke, sudah kita sesuaikan untuk dimensinya dan K-faktornya udah disesuaikan juga di flatten. Nah, kita akan diminta mengukur X-nya ini ya. Jadi cara mengukurnya adalah dari evaluate, kita klik measure, lalu measure kita klik yang sebelah sini ya. Dia adalah 196,08. Lalu kita cek, dia di sini adalah 195,85. Nah, berarti selisihnya itu 195,85 dikurang 196, berapa itu? 08 ya. Selisihnya itu 0,23 mili, berarti harusnya masih dalam toleransi, berarti masih bisa dianggap sah. Oke, jadi ya sudah sesuai ya untuk bagian question 3. Oke, kita lanjut ke question 4. Di mana question 4 ini kita ganti K-faktornya 0,32 dan kita measure distance X-nya lagi.
Jadi di sini untuk bagian sheet metal kita edit ke faktor 0,32, enter, checklist. Equationnya berbeda juga ya teman-teman. Dia adalah 200, 110, 40, dan 18 ya. Oke, berarti ini kita harus ganti ini jadi 200. Nah, sekarang kita bisa measure, kita cek 185,77, 185,77 di sini 185,55, bedanya ya kurang lebih 0,22 ya. 0,22, jadi masih cukup, masih dalam batas toleransi. Question 5, menggunakan parameter yang sama dengan question 4, kita diminta untuk menghitung bounding box area of the part gitu, milimeter kuadrat. Bisa dibilang ini luas partnya ya, tapi bukan luas partnya, tapi kalau partnya dimasukkan ke dalam suatu kotak, nah kotaknya itu akan seluas apa gitu. Nah, jadi ini partnya udah ada dengan ketentuan dan parameter yang sama dengan question 4. Kita akan menghitung bounding boxnya. Pertama kita akan ke feature, reference geometry, lalu di sini ada bounding box. Kita akan klik partnya, sama saja lah ya. Lalu kita klik checklist. Untuk bikin bounding boxnya kita ke sini, kita akan tulis bounding box. Lalu sini kita akan masukin equation, properties, length-nya bintang ya, atau bisa dibilang kali. Lalu kita masukin width-nya ya. Lalu kalau udah tinggal kita klik enter aja, didapat width-nya total 4355,91. Sedangkan yang ada di jawaban yaitu adalah 42.963,25. Nah, di sini adalah punya toleransi itu 100 mm kuadrat. Berarti harusnya ini masuk ke dalam masih sah ya, karena ini perbedaannya kurang lebih 90 sekian. Itu. Jadi ini bounding box ini untuk hasil yang kita dapat masih sah karena dia toleransinya adalah 100 mm kuadrat gitu. Selanjutnya untuk question 6 kita disuruh mengubah, kita buletannya itu dihilangkan ya, remove the round hole on the flange, habis itu create two symmetrical hem bend into the interior of the part shown as shown using parameter given in question 4 gitu. Measure the mass of the part. Nah, kita menghitung masanya. Lalu ini ada hemnya di sini. Kita tambahkan hem untuk kedua bagian ya. Di sini two symmetrical hem. Lalu lingkaran-lingkaran yang tadi kita bikin dihapus. Gitu, langsung saja kita buat ya teman-teman. Sini. Oke. Extrude cut 2 ya. Ini itu kita delete saja, yes. Lalu sketchnya kita delete juga, yes. Yes. Oke, setelah ini dihapus lubang-lubangnya ini, kita akan buat hem, yaitu ada di tool sebelah sini ya. Untuk ketentuannya itu, kalau kita lihat dari di sini dia ke dalam sepanjang 10, lalu dia jarak gap distance-nya adalah 1 mili, inner band radiusnya juga 1 mili. Jadi dari sini ini udah ke bagian dalamnya 10 mili, lalu jarak gap distance-nya adalah 1 mm ya. Nah, untuk ininya kedua ini nggak usah, biarin aja. Lalu kita langsung klik edge-nya. Oke. Ini pakai yang sebelah kiri ini ya teman-teman. Nah, lalu kalau kita tinggal edit hem. Ini bisa kita geser ya garisnya teman-teman.
Lalu kalau udah kita pakai Smart Dimension, jarak ke sini dan ke sini adalah 2. Nah, ini bisa digeser ya teman-teman. Lalu kita akan menggunakan Smart Dimension. Ini adalah 2. Finish. Oh, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk bagian hemnya. Kalau kita lihat dia sudah sesuai ya. Oke, bentar, cek lagi. Oke, enggak, bentar. Seperti ini ya. Nah, lalu ini kita bisa mirror aja ya teman-teman. Bikin plane terlebih dahulu. Checklist. Oke, udah kita mirror. Mirror face plane ini features to mirror adalah hemnya. Nah, itu sudah ada. Langsung kita checklist ya teman-teman. Oke, jadi udah termirrorkan. Sudah ada. Nah, ini diminta untuk menghitung masanya ya. Parameter sama dengan nomor question 4, jadi tidak aku ubah tadi. Nah, untuk menghitung masanya, ke evaluate mass properties, di sini masanya 138,41, 138,13. Selisihnya itu kurang lebih ya 30 sekian lah ya. Jadi masih dalam uh, masih dalam batas toleransi, jadi bisa kita anggap ini masih sah ya yang kita bikin. Oke, jadi kurang lebih untuk materi kali ini seperti itu, yaitu kita menggunakan sheet metal. Untuk video-video selanjutnya tentu kita akan membahas materi yang lebih advance lagi, jadi ditunggu saja. Terima kasih.